Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau sharing terkait dengan bagaimana sih sejarahnya cerita ya dari perang Uhud yang sering kita ziarahi makamnya ketika sedang umroh ya. Nah, latar belakang perang ini sebenarnya bermula itu setelah kaum muslimin menang di perang Badar ya, pada tahun 2 Hijriah. Itu kaum Quraisy itu mengalami kerugian besar baik dari sisi harta, kemudian jiwa maupun gengsi. Jadi kemudian mereka itu menyiapkan pasukan balasan yang jauh lebih besar untuk menuntut dendam dan mengembalikan kehormatan mereka. Jadi pada intinya mereka ingin balas dendam dari kekalahan di perang Badar ya. Kemudian pada tahun 3 Hijriah itu Quraisy mengarahkan sekitar 3.000 pasukan dipimpin oleh Abu Sufyan. Lengkap ya dengan perlengkapan perang termasuk pasukan wanita untuk menyemangati mereka. Sedangkan untuk persiapan kaum muslimin ini jomplang sekali ya perbedaan pasukannya. Itu Nabi Muhammad bermusyawarah dengan para sahabat, apakah kita ingin bertahan di Madinah saja atau kita keluar untuk menghadapi musuh. Pendapat mayoritas pemuda itu termasuk Hamzah adalah keluar untuk menyambut musuh di luar kota ya. Jadi tidak menunggu tapi keluar untuk menyambut musuh yang akan datang. Kemudian Rasulullah itu mau sekitar 1.000 pasukan muslimin menuju Bukit Uhud di pinggiran Madinah. Namun selama perjalanan itu dari 1.000 ini ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ini pemimpin munafik, dia menarik pasukan 300 orang mundur. Jadi tersisa hanya 700 orang saja. Selama perang itu strategi Nabi Muhammad itu adalah menempatkan 50 pemanah di bukit kecil itu Jabal Rumah hari ini dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Jadi mereka ini diperintahkan untuk tidak meninggalkan posisi apapun yang terjadi agar musuh tidak bisa menyerang dari belakang. Jadi instruksinya adalah jangan meninggalkan tempat ini yang apapun kondisinya saat perang. Kawal perang itu pertempuran dimulai dengan duel tunggal. Jadi duel dulu tunggal lalu berlanjut pertempuran besar. Nah, kaum muslimin itu berhasil menekan pasukan Quraisy hingga mereka mundur dan meninggalkan harta rampasan. Kesalahan pemanah adalah tidak mengikuti instruksi Nabi tadi ya, bahwasannya apapun yang terjadi kalian harus tetap ada di posisi pemanah. Namun karena tergiur dengan harta rampasan tadi yang ditinggalkan oleh kaum Quraisy, nah ini mereka akhirnya turun meninggalkan posisinya. Melihat kemenangan di depan mata, jadi sebagian besar pemanah itu turun bukit ya untuk mengambil ghanimah atau rampasan perang tadi. Padahal instruksinya udah jelas. Jadi meski pemimpin tadi sudah mengingatkan larangan Rasulullah, namun hanya sedikit yang mengindahkannya ya, yang bertahan di bukit. Sisanya turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Kemudian ketika turun tadi ternyata eh, kaum Quraisy tadi menyerang balik. Nah, Khalid bin Walid saat itu masih di pihak Quraisy melihat celah ya. Jadi ketika pasukan pemanah turun, jadi Khalid bin Walid ini yang saat itu posisinya di posisi Quraisy ya sebelum masuk Islam, beliau memimpin pasukan berkuda menyerang dari belakang. Nah, akhirnya kaum muslimin terkepung, barisan kacau dan banyak syuhada muslim yang gugur. Sedangkan kondisi Rasulullah itu terluka parah ya. Wajah beliau itu berdarah, gigi serinya patah dan jatuh ke dalam lubang. Isu Nabi terbunuh pun sempat membuat semangat sebagian muslim itu melemah. Karena ada isu-isu bahwasannya Nabi Muhammad terbunuh. Namun kemudian tersebar kalau beliau itu masih hidup. Sehingga kaum muslim itu berkumpul kembali di sekitar beliau. Akhir perang ini adalah dengan posisi kaum muslimin terdesak, tapi Quraisy tidak melanjutkan pengajaran hingga masuk Madinah. Jadi Muslim tadi terdesak, namun Quraisy menghentikan, tidak melanjutkan ke Madinah karena merasa menang, dia balik ke Mekah. Quraisy itu milik pulang karena khawatir pasukan Muslim tersisa masih cukup kuat bertahan di Madinah. Dari kejadian ini ada 70 syuhada dari pihak Muslim ya yang meninggal, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib yang tubuhnya dimutilasi, dicabik-cabik. Kemudian dari pihak Quraisy ada sekitar 22 orang yang terbunuh. Pelajaran penting dari perang Uhud ini adalah yang pertama, ketaatan mutlak ya kepada Nabi sebagai pemimpin perang untuk menginstruksikan bahwasannya para pemanah tadi tidak meninggalkan tempatnya. Itu adalah kunci kemenangannya sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah keserakahan dan ketidakdisiplinan ya bisa membuka celah besar untuk musuh. Jadi
karena tergiur dengan harta rampasan perang tadi, kita tidak disiplin dan serakah, pengen menguasai harta itu akhirnya menjadi bumerang. Kemenangan itu tidak selalu diukur dari hasil duniawi, tapi juga dari ujian iman dan kesabarannya. Jadi Allah mengajarkan kaum muslimin tentang konsekuensi ketidaktaatan agar mereka itu lebih kuat di masa depan. Jadi pasca perang Uhud ya, Nabi Muhammad itu menginstruksikan untuk tidak menyerah. Jadi setelah perang Uhud, kaum Quraisy itu memang berhasil melukai kaum muslimin, tapi mereka tidak melanjutkan serangan ke Madinah seperti yang aku ceritakan di awal tadi. Abu Sufyan saat itu sebenarnya masih ingin ya menegaskan dominasi Quraisy, tapi mereka juga khawatir bila pasukan muslim itu bangkit lagi. Namun Rasulullah tidak membiarkan moral kaum muslim jatuh. Beliau segera mengatur strategi balasan agar si Quraisy ini tidak merasa menang penuh ya. Dan terjadilah keesokan harinya itu yang disebut dengan Perang Hamraul Asad. Jadi ini terjadi hari Minggu 15 Syawal 3 Hijriah. Rasulullah itu mengajak pasukan muslim yang masih hidup ya dan ikut Uhud itu untuk mengejar Quraisy hingga ke daerah Hamraul Asad, sekitar 8 mil dari Madinah. Jadi Rasulullah juga melarang tambahan pasukan baru yang tidak ikut perang Uhud kemarin itu tidak boleh ikut ya. Jadi khusus yang ikut perang aja, yang tersisa itu aja yang melanjutkan. Harapannya agar hanya mereka yang ikut terluka dan lelah di Uhud itu mendapatkan pahala khusus ya dari Allah. Ini bentuk penghargaan atas kesabaran mereka yang baru saja diuji. Itu tertuang dalam Quran surah Al-Imran 172, itu bahwasanya disebut orang-orang menaati Allah, orang-orang yang menaati Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud, untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa ada pahala yang besar. Jadi ayat ini merujuk pada mereka yang berangkat ke Hamratul Asad meski tubuh penuh luka. Jadi apa yang terjadi di Hamraul Asad itu pasukan muslim berjumlah sekitar separuh dari pasukan Uhud ya, yang jadi awalnya 700, tersisa sekitar 300 sampai 400 orang yang masih sanggup, dan ini kondisinya juga banyak yang terluka ya, tapi tetap melanjutkan peperangan. Jadi Quraisy yang sudah pulang membawa kemenangan sebenarnya ingin balik menyerang, tapi ketika mendengar kabar bahwa pasukan muslim itu masih mengejar dan siap perang lagi, mereka ketakutan. Jadi Abu Sufyan itu akhirnya tidak berani melanjutkan perang dan memilih benar-benar kembali ke Mekah. Jadi dengan begitu posisi kaum muslim kembali terhormat ya. Jadi Quraisy itu tidak bisa mengklaim kemenangan mutlak. Moral kaum muslim pulih juga karena menunjukkan keberanian meski dalam keadaan luka. Nah, kesimpulannya adalah betul ya, jadi pasukan Hamratul Asariyah tidak boleh ditambah dengan yang tidak ikut Uhud. Jadi di awal tadi kan ada 1.000 pasukan, kemudian ada yang munafik ya 300 mundur, sisa 700, terus yang terbunuh separohnya, dan yang sisanya ini tidak boleh ditambah, harus lanjut. Tujuannya itu agar Allah memberikan pahala istimewa bagi mereka yang terluka tapi tetap taat. Jadi peristiwa ini bukan perang besar dengan bentrok fisik, tapi lebih ke perang psikologis ya. Jadi yang mengangkat wibawa umat Islam setelah kekalahan di Uhud. Jadi setelah kalah di Uhud, umat Islam itu terus mendesak Quraisy yang sudah balik ke Mekah, dan terdengar bahwasannya ini perang psikologis ya. Quraisy pun ketakutan dan tidak berani melanjutkan serangan ke Madinah. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih.